Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Humaira Dustiawati, NIM 1911011016. Saya dari kelas BKA semester 5. Tugas ini disajikan untuk memenuhi syarat-syarat mata kuliah Psikologi Teknik Tes yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Profesor Dr. Iketut Darsane MPD Cons. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah PowerPoint. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tes SPM. Tes SPM adalah Standard Progressive Matrix. Tes SPM adalah Standard Progressive Matrix merupakan bentuk asli dari Raven Progressive Matrix. Tes ini terdiri dari 5 kelompok soal, yaitu A, B, C, D, dan E, di mana masing-masing kelompok soal berisi 12 soal. Adapun tujuan dari tes SPM ini adalah bertujuan untuk mengukur kecerdasan orang dewasa yang paling banyak diungkap adalah faktor general atau G-faktor, atau kemampuan umum seseorang. Tes ini biasanya dapat dipergunakan untuk usia 6 hingga 65 tahun. Baik, yang pertama di sini saya memiliki contoh gambar set A. Bisa kalian perhatikan gambar yang pertama ini terdapat gambar satu yang besar di atas, lalu di bagian pojok kanan bawah ini terdapat bagian yang kosong atau rumpang. Lalu di bawah gambar yang paling besar ini terdapat pilihan gambar dari angka nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, di sini saya ingin memberikan waktu beberapa detik atau beberapa menit untuk kalian cermati kira-kira gambar nomor berapa sih yang bisa melengkapi atau memenuhi gambar yang rumpang ini. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan bentuk dari gambar sebagai contoh yang di atas ini. Nah, gambar yang di atas ini terdapat titik berbentuk persegi 4 atau waru dengan berwarna hitam. Lalu di tengah-tengah sini juga terdapat persegi 4 tapi berbentuk lonjong. Setelah itu, mari kita perhatikan gambar yang pertama. Di sini pada gambar yang pertama yaitu bentuknya lurus, berwarna hitam dan putih. Lalu gambar nomor 2 yaitu gambar polos berwarna putih. Lalu gambar yang ketiga yaitu gambar garis berwarna hitam dan ada jaraknya. Lalu yang keempat terdapat gambar persegi berwarna hitam dengan ada jaraknya. Lalu gambar nomor 5 terdapat gambar silang seperti silang berwarna hitam. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu di sini terdapat seperti berwarna putih polos dan persegi panjang. Mohon maaf, maksud saya persegi 4. Lalu di sini terdapat juga jarak. Nah, di sini kalian bisa perhatikan kira-kira bagian nomor berapa yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong ini. Ya, betul. Jawabannya adalah nomor 4. Mengapa kalian memilih nomor 4? Karena nomor 4 lah yang sesuai dengan gambar yang kosong atau yang rumpang ini, sehingga gambar nomor 4 cocok untuk mengisi bagian yang kosong ini. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki contoh gambar set B. Baik, pada gambar set B terdapat contoh gambar seperti bunga atau segitiga yang menyerupai bunga lalu berdempet sangat dekat.
Nah, seperti gambar set A tadi, di bagian pojok kanan bawah ini juga terdapat bagian yang kosong atau rumpang. Bisa kalian perhatikan gambar dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kira-kira gambar nomor berapa sih yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong tersebut? Kakak beri waktu 5-10 detik. Ya, betul. Adik-adik pada menjawab jawaban nomor 6. Betul sekali. Jawaban nomor 6 inilah yang paling sesuai untuk mengisi bagian gambar yang kosong atau rumpang ini. Makin mahir ya adik-adik. Mari kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini kakak mempunyai contoh gambar persegi atau lurus, garis-garis, dengan titik-titik-titik yang membentang dari kiri hingga ke kanan. Bisa kita perhatikan, bagian kiri terdapat 3 garis, yang tengah terdapat 2 garis, dan yang kanan terdapat 1 garis. Begitu pula dengan titik-titik yang menjulur dari kiri ke kanan. Di sini terdapat 1 baris, dan yang kedua terdapat 2 baris, dan yang ketiga terdapat 3 baris. Baik, di sini adik-adik bisa perhatikan contoh jawaban dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira gambar nomor berapa sih yang cocok untuk melengkapi gambar yang kosong atau rumpang ini? Ya, betul. Jawabannya adalah nomor 8. Mengapa nomor 8? Karena pada bagian kanan ini terdapat hanya 1 garis. Nah, seperti contohnya pada gambar nomor 8, di sini hanya terdapat 1 garis. Lalu, di bagian yang titik-titik ini terdapat 3 baris titik. Nah, pada angka nomor 8 ini juga terdapat 3 baris, 1, 2, 3. Jadi, gambar nomor 8 lah yang cocok untuk mengisi bagian yang rumpang ini. Baik, mari kita lanjutkan ke gambar set D. Nah, sama halnya pada gambar set A, B, C, D. Nah, pada gambar set D ini terdapat bagian yang rumpang atau kosong. Nah, coba adik-adik perhatikan, gambar nomor berapa sih yang cocok untuk mengisi bagian yang rumpang ini? Mari kita perhatikan bagian gambar nomor 1. Gambar nomor 1 ini kira-kira cocok nggak sih sama bagian yang kosong ini? Ya, betul, tidak cocok. Mengapa demikian? Karena bentuknya saja sudah tidak mirip atau tidak sama. Baik, kita perhatikan gambar yang nomor 2 ini. Apakah cocok untuk mengisi gambar yang kosong ini? Tidak. Ya, mari kita lanjut ke gambar yang ketiga. Apakah cocok dengan gambar yang kosong ini? Tidak. Nah, mari kita lanjut ke nomor yang keempat. Apakah cocok? Iya, betul sekali. Cocok ya. Nah, setelah kita mengetahui jawaban yang cocok, yaitu yang nomor 4, ya kalau misalkan ada jawaban yang bisa disilang, nanti bisa disilang, yaitu jawaban nomor 4. Mengapa kalian memilih jawaban nomor 4? Karena gambar nomor 4 lah ini yang paling sesuai dengan gambar atau bentuk yang kosong ini. Baik, mari kita lanjutkan ke gambar yang terakhir. Nah, coba perhatikan gambar yang paling besar ini. Seperti biasa, di bagian pojok kanan bawah terdapat gambar yang kosong atau rumpang. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4, gambar nomor 5, dan gambar nomor 6. Nah, di sini yang paling beda yaitu gambar nomor 3, 4, dan 5.
Di sini kita bisa terkecoh oleh jawaban gambar nomor 2 atau nomor 6. Karena gambar nomor 2 dan 6 ini sangat mirip. Nah, sekarang kita bisa perhatikan jarak antara gambar contoh ini. Apakah mereka berdekatan atau agak renggang? Ya, betul. Jawabannya adalah mereka agak renggang antara garis satu dan garis lainnya. Nah, kira-kira gambar nomor berapa sih yang cocok untuk mengisi bagian yang rumpang ini? Ya, betul. Jawabannya adalah gambar nomor 6. Karena gambar nomor 6 inilah yang sesuai dengan gambar yang rumpang atau kosong. Bisa dilihat dari jaraknya pula, mereka juga agak terlalu renggang, tidak terlalu dekat. Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban gambar nomor 6. Nah, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemanduan mengerjakan soal tes SPM ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.